Berita yang sangat-sangat mengejutkan dengan dua negara yang berbeda. Yang pertama itu adalah, wow, sangat terkejut saya, menunjukkan bahwa Malaysia masih memiliki hukum yang betul-betul memihak kepada kebenaran dan keadilan. Yasmin, bagi kes arwah Zulfarhan, Seksyen 302 Kanun Kesesaan, Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak bener. Kasus yang lagi rame banget di Malaysia karena foto di sebelah ini adalah korban di tahun 2017. Oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari. Semoga dimanapun kalian berada, Sari doakan diberikan kesehatan, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya ya. Oke teman-teman, nah ini viral dan mengejutkan ya, sudah dijatuhi vonis juga di Malaysia dan juga di Indonesia. Hampir serupa sama kasusnya, ini adalah kasus pembunuhan yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang. Nah, kalau di Malaysia seorang pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Nah, sedangkan kalau yang di Indonesia itu ada anak daripada anggota DPR atau dekat pejabat sana lah ya, Dewan Perwakilan Rakyat ya. Kalau itu dia kan pacarnya sendiri ya, dan sudah ada sebenarnya bukti-buktinya. Yang berbezanya kedua ini hukumannya ya teman-teman. Nah, kalau yang di Malaysia itu tadi sudah dihukum tersangkanya, yaitu pertamanya hukuman 18 tahun penjara. Kalau putusan akhirnya itu digantung ya. Bedanya kalau yang di Indonesia itu dibebaskan. Sudah terang-terang dia adalah tersangkanya. Disebabkan ada juga CCTV yang kuat. Memang dia yang pelakunya. Tapi boleh bebas. Lama macam mana lah hukum ini ya. Sekarang ini sudah banyak yang bersuara di Indonesia itu supaya menegakkan hukum seadil-adilnya. Belum itu kita tengok dulu beberapa video ini, nanti Sari akan jelaskan menurut pandangan yang saya tahu. Seperti apa? Jom kita tonton. Tunggu. Oke, saya hari ini dikejutkan oleh dua berita yang sangat-sangat mengejutkan dengan dua negara yang berbeda. Yang pertama itu adalah, wow, sangat terkejut saya. Sebenarnya nggak terkejut sih, saya merasa ini tuh adil seadil-adilnya ya, yaitu kasus penghilangan nyawa oleh salah seorang pelajar UNPM, Universitas Negeri Pertahanan Malaysia ya kalau saya tak silap. Jadi kan ini kasusnya tuh udah lama juga, di mana 6 orang menjadi tersangka yang udah ditetapkan dan akhirnya mereka mendapatkan hukuman yang setimpal dari perbuatan mereka, pemirsa. Awal mula kemarin itu sebenarnya mereka ini udah divonis kalau saya tak silap 18 tahun. Kemudian keluarga mangsa, keluarga korban lagi mengajukannya lagi, dan terakhir itu kan vonis 18 tahun itu dibatalkan dan diganti menjadi hukuman 302 Kanun Keseksaan ya kan. Jadi dia dihukum gantung sampai meninggal, dan ini tuh sangat menunjukkan bahwa Malaysia masih memiliki hukum yang betul-betul memihak kepada kebenaran dan keadilan. Dan saya juga membaca berita hari ini, yaitu salah seorang anak anggota DPR fraksi PKB kalau saya nggak silap katanya, pokoknya dia, kalian tahu lah itu kisahnya, yang kemarin dia itu kan dijerat karena dihukum karena tuh dia menganiaya pacarnya, terus dipukulin pakai botol, terus ditamparnya ya, udah gitu dilindesnya ya kan, ditabraknya lah, kita bilang pokoknya nggak ditabrak, pokoknya kayak dilanggarnya lah gitu dengan sengaja ya kan, melanggar perempuan itu. Kemudian perempuan itu udah sekarat, malah direkod, ditertawai ya kan, udah gitu terus dibawanya ke klinik dan akhirnya perempuan ini meninggoy juga. Dan pemirsa, oh my god, memang Indonesia ini selalu agak lain. Jadi kata hakim yang memimpin pengadilan itu, katanya dia itu enggak bersalah dan bebas. Harus dibebaskan saat ini juga setelah pembacaan ini diselesaikan. Pokoknya dia bebas tanpa sembarang apapun. Kenapa? Karena katanya yang pertama nggak ada saksinya. Oh my god.
Setahu CCTV saya sudah kalau ada. sudah ada mayat pasti udah ada tersangka. Setahu saya lah, saya pasal hukum ini nggak tahu, cuman ngeri banget deh. Padahal ada CCTV ya kan, nampak gimana dia menganiaya, tapi ya dia dibebaskan. Gimana menurut kalian hukum di Indonesia ini? Masih adil? Makanya saya bilang hidup itu nggak pernah adil, ya udah terbiasa aja. Kalau ada duit semuanya kita rasa adil, kalau nggak ada duit memang semua hidup ini nggak adil. Selamat datang di Indonesia. Dia, kata kakak ini, berita yang mengejutkan dari Indonesia dan juga Malaysia. Perbezaan yang sangat jauh ya. Nah, kalau yang di Indonesia itu adalah seorang, padahal teman-teman yang di Indonesia itu mungkin kalau kalian belum tahu ya beritanya itu sudah ada CCTV, sudah ada videonya, tapi masih dibilang tidak ada saksinya. Nah, dan dibebaskan setelah pembacaan daripada hakim. Langsung macam itu saja. Padahal kasihan sangat ya teman-teman. Kalau kalian lihat videonya ada itu. Kalau kalian mau tonton itu tengok saja, searching aja itu anak anggota DPR. Gimana lah hukum di negara kita ini ya. Nah, kalau yang Sari lihat yang di Malaysia itu ya, padahal sudah dijatuhkan hukuman 18 tahun ya. Udah cukup berat juga itu hukumannya itu. Tapi orang tuanya itu naik banding lagi ya, sehingga sekali dijatuhkan hukuman gantung. Sebetulnya nyawa itu tak ada bayarannya, tapi kalau tersangka sudah mendapatkan hukuman yang setimpal, itu kita macam baru rasa puas hati kan. Gimana lah lagi mau percaya seperti itu kalau yang sudah jelas-jelas di depan mata sudah orangnya dibebaskan. Macam mana lah ini? Semoga ada keadilan ya. Kalau Sari lihat ya, ramai yang bersuara tentang kasus ini. Ini melibatkan anak anggota DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ada apa sebenarnya? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Oke teman-teman, jom kita lanjut lagi. Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak bener. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Atrianti yang kehilangan nyawa. Mau anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini gak ada vonis bebas. Tadi katanya Indonesia dimanapun berada, bukan hanya di Indonesia saja ya. Kita juga kan rakyat Indonesia, walaupun kita di luar negara, kita juga boleh dan berhak menyuarakan supaya ada perbaikan untuk negeri kita. Nah, kalau macam ini gimana kita mau percaya lagi kan? Semoga ditindaklanjuti lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Menjadi pertanyaan besar itu ya. Kenapa ada bukti yang kuat boleh bebas? Ada apa itu? Nah gitu ya. Oke, jom kita lanjut lagi. Wow, miris sekali hukum di negara kita, luar biasa. Keren. Jadi Ronald Tanur ya, anak dari politisi ex anggota DPR RI Edward Tanur divonis bebas oleh hakim, luar biasa. Hakim keren. Ya. Jadi hakim meyakini bahwa Ronald Tanur tidak membunuh, tidak menganiaya. Jadi meninggalnya gara-gara miras. Dan hakim Miras, juga meyakini karena keras. dianggap Ronald Tanur sempat membawa ke rumah sakit. Emang nggak dilihat peristiwa yang terjadi sebelumnya? Ada saksi, ada CCTV, ya, yang katanya sempat dipukul botol 2 kali Dini almarhumah. Terusnya juga sempat ditabrak, digilas, ya, terseret oleh mobil si pelaku, ya, dan habis itu sempat dimasukkan ke dalam bagasi. Itu tidak jadi pertimbangan Pak Hakim yang terhormat, yang mulia, yang keren.
divonis bebas gitu ya, karena katanya tidak ada bukti yang kuat padahal sudah ada orang yang meninggoy. Mantep majelis hakim gitu ya, kayak selamatkan diri masing-masing aja sayang sekarang konsepnya. Udah deh sekarang lu semua gitu, daripada marah-marah mending lu semua cari duit yang banyak aja, selamatkan diri masing-masing gitu ya, mau duit halal mau duit haram ya udah gitu kan, karena ya memang seperti inilah kenyataannya gitu, makan tuh pil pahit kehidupan. Kalau misalnya kasus kayak gini udah sampai pengadilan dan hakimnya bilang tidak bersalah, gue udah kayak angkat tangan juga, Wak. Bingung banget gue emang kasus ini, apakah karena tidak viral jadinya tidak dilanjutkan lagi ya bagaimana gitu. Makanya sekarang ada 2024 gitu ya, kayak udah cari duit yang banyak-banyak aja dulu, karena lu punya duit punya kuasa. Oke, segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul. Oke, itulah tadi ya suara rakyat Indonesia. Katanya semuanya apa-apa perlu duit. Jadi ya kerja-kerja saja kita dulu, kumpulkan uang. Kalau entah apa-apa yang terjadi, uang kita itu yang bekerja. Gitu katanya ya. Semoga ada perbaikan lagi. Kalau sudah viral seperti ini boleh naik banding lagi ya. Tak terima lah, mesti kan keluarganya tiba-tiba bebas pelakunya. Iya teman-teman, Sari tengok ada videonya itu kan, dia dilindas. Kalau anak saya itu habis sih dia itu. Tadi itu adalah tentang yang di Indonesia kan. Bagaimana pula kejadian kalau yang di Malaysia? Kita tonton dulu video ini, kita lihat sama-sama. Hanya satu saja hukuman yang wajar dijatuhkan kepada OKT 1 hingga 6, iaitu hukum gantung sampai mati. Yasmin, bagi kes arwah Zulfarhan, Seksyen 302 Kanun Kesesaan, mengapa hukuman gantung sampai mati dipilih dan bukannya hukuman penjara seumur hidup? Okay, to give context, hukuman 18 tahun, hukuman penjara 18 tahun yang dijatuhkan terhadap OKT 1, 2, 3, 4, 5, 6 diketepikan oleh Mahkamah Rayuan dan digantikan dengan hukuman gantung sampai mati. Rayuan balas OKT 1 hingga OKT 6 supaya hukuman penjara 18 tahun diturunkan kepada 10 hingga 12 tahun ditolak. Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory 2023 yang baru saja berkuat kuasa pada 16 Jun 2023, hukuman bagi kesalahan membunuh masih lagi hukuman gantung sampai mati. Walau bagaimanapun, hukuman alternatif yang boleh dikenakan ialah hukuman penjara tidak kurang daripada 30 tahun dan tidak lebih daripada 40 tahun dan sebatan pula tidak kurang daripada 12 sebatan. Jadi mengapa mereka ini, OKT pertama hingga ke-6, dijatuhkan hukuman gantung sampai mati? Ini adalah disebabkan beberapa faktor yang memberatkan hukuman. In English we call it aggravating factors. So, sebab yang pertama, mati adalah orang yang tidak bersalah. Atau yang kedua, perbuatan OKT pertama dan kelima adalah sangat-sangat kejam. Tangan dan kaki si mati diikat semasa perbuatan menekap setrika dilakukan. Ketiga, sebelum disetrika, si mati telah pun dipukul beramai-ramai. Yang keempat, walaupun OKT pertama dan OKT ke-6 melihat, dia melihat kejadian tu, si mati telah menggelupa kesakitan, tengah sakit-sakit, mereka tak ambil peduli. Diorang tengok, tutup mata, tak ambil peduli, dan diorang terus-menerus menekap setrika ke seluruh badan, actually dekat semua tempat kecuali muka si mati, sampai mengakibatkan 90 kesan lecur. Faktor yang seterusnya, walaupun OKT pertama dan OKT ke-6 mendengar jeritan si mati, menjerit-jerit kesakitan, mereka buat-buat tak dengar dan terus menekap setrika tersebut dekat badan si mati. Perbuatan OKT pertama hingga OKT kelima yang terus-menerus menekapkan setrika di seluruh badan si mati, termasuk kemaluan si mati, menunjukkan tanpa adanya belas kasihan, zalim, tidak berberi kemanusiaan terhadap rakan seperjuangan sendiri, rakan satu pengajian. Selepas si mati diseksa dengan kejam, OKT ni dah seksa si mati, lepas tu menyembunyikan si mati supaya tidak perbuatan mereka tidak diketahui pihak atasan. Faktor yang ke-8, tidak membawa si mati ke hospital sedang untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya, walaupun sudah dinasihatkan oleh SP7 iaitu seorang doktor, dan juga telah diberikan 2 surat rujukan untuk pergi ke hospital tersebut. Tak cukup dengan menyeksa si mati, OKT ini menyalahkan pula si mati dalam kejadian ini. Padahal pada hakikatnya semua masalah ini berpunca daripada perbuatan jahat OKT sendiri. Because of these aggravating factors, faktor-faktor yang memberatkan hukuman, barisan hakim sebulat suara
memutuskan bahawa hanya satu saja hukuman yang wajar dijatuhkan kepada OKT 1 hingga 6, iaitu hukum gantung sampai mati. Ini adalah ibu bapa kepada arwah ya. Sedihnya. Teman maaf saya sedih karena Sari juga punya adik lelaki kan. Jadi macam gitulah ya. Nah, itu adalah tadi putusan terakhirnya dihukum gantung sampai mati. Mendengar kisahnya ini baru saja saya ada tengok ya berita-berita, tapi Sari tak kurang ambil tahulah gimana cara siksanya itu. Nah, setelah Sari melihat video atau penjelasan yang tadi itu, saya baru tahu gimana kisahnya, gimana dia diperlakukan ya sampai disetrika tadi. Rasa wah, memanglah pantas dijatuhi hukuman itu ya. Dan tadi juga ibu bapak kepada arwah juga sudah terima juga tentang putusan hakim tadi itu. Mereka berpuas hati mendapatkan keadilan seadil-adilnya atas meninggalnya putra dia. Wah, itu ya zaman sekarang ini kita harus berjaga-jaga. Kalau kita mempunyai anak juga kita harus jaga juga dia, ambil peduli juga. Mana tahu ada yang pembulian ya di sekolah atau dimanapun. Oke teman-teman, so cukup segitu saja video kali ini. Semoga arwah ataupun tadi itu pacarnya yang sudah meninggal diberikan tempat terbaik di atas sana ya. Amin. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada tanggapan, komenan, boleh bagi komen kalian dekat ruang komen dekat bawah. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye.